terbersitnya adalah ketika puji-pujian di sana itu loh. Kan puji-pujian ada di tempat-tempat ibadah itu, yang ibadah lama. Ada puji-pujiannya. Puji-pujiannya setiap sore itu buat saya waktu itu. Saya orang yang ada di sana. Saya itu ngeri sekali loh. Dengarkan, kok rasanya itu seperti menyayat-nyayat orang. Terus saya terbersit gini, apakah ini ya jalan untuk ke surga? Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Musa Sujono. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Ada cerita yang menarik dari sebuah desa di Jawa Timur yang diceritakan di sini sebentar lagi. Dan dari situlah muncul seorang hamba Tuhan yang akhirnya melayani di kota Semarang. Nah, hari ini saya mengundang Pendeta Musa Sujono untuk jadi narasumber untuk Podium Podcast Holy Stadium. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat berjumpa lagi, Pak Musa. Ya, selamat. Pak Musa dari desa mana, Pak? Saya Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur. Nah, tentunya ada cerita pada waktu masa kecil itu. Apa yang Pak Musa ceritakan di sini adalah satu cerita yang nanti bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya, Pak. Bagaimana perjalanan dari kelahiran di satu desa di Wonosari ya. Wonosalam. Nah, sampai akhirnya menjadi hamba Tuhan di Semarang. Nah, ceritanya pasti menarik, Pak. Mari Pak, ceritain, Pak. Iya. Selamat siang, Bu Gembala. Saya akan bercerita dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa buat saya bisa diberi kesempatan untuk bercerita tentang masa lalu saya sampai mungkin jadi pendeta ya. Gini, saya itu dilahirkan di sebuah desa di Jawa Timur, di Wonosalam, Jombang. Sebetulnya ada kampung kecilnya namanya Sumber Arum. Jadi, nah saya mulai dari keluarga saya ini sangat merindukan hadirnya seorang anak pada saat itu. Dan lahir seorang anak, tetapi ketika umur setahun itu meninggal dunia. Ini membuat kedua orang tua saya ini itu stres yang mungkin stres. Terus akhirnya bisa bangkit lagi, move on, dan akhirnya bersyukur melahirkan anak yang kedua. Dan ketika melahirkan anak yang kedua, itu umur yang sama, kurang lebih 1 tahun, itu meninggal lagi. Wah, itu beban yang sangat berat sekali. Ya, bersyukurnya masih ibu saya diberi kesempatan untuk mengandung lagi. Nah, pada saat mengandung yang ketiga ini, orang-orang tua, dukun yang ketemu orang tua saya ini ada caranya ini. Dan yang ketiga itu adalah Pak Musa? Iya, yang ketiga ini adalah ini mengandung saya, ibu saya mengandung saya. Caranya adalah pada saat anakmu nanti lahir, mesti kamu buang ke tempat sampah. Orang kampung itu tempat sampahnya bukan tong sampah, tetapi menggali lubang yang cukup besar dan di situ setiap hari buang sampah. Itu kalau sudah penuh baru ditimbuni jadi pupuk di situ. Nah, ketika saya lahir sudah dimandikan bersih oleh dukun bayi, saya ditaruh di engkrak. Di engkrak. Ya tentunya dikasih alas kain lah ya. Taruh di tempat sampah itu di lubang yang pinggirnya lubang itu. Nah, ketika ada orang lewat ini mendengar ada bayi menangis, berhenti. Dan dilihat ternyata ada bayi sungguhan diambil oleh orang yang lewat itu. Ketika digendong-gendong, nah yang memantau ini keluarga orang tua saya yang memantau ini mendekati. Ari, Pak, Bu, ini anaknya Bapak ini, Ibu ini. Memang sekarang ini
anak ini menjadi haknya ibu dan bapak. Tetapi apakah perlu nanti pada saat butuh, dulu belum ada susu instan, tentunya. Apakah perlu ada yang menyusui? Dia ngomong, betul saya butuh. Saya sudah menikah kira-kira 30 tahun belum punya anak. Nah sekarang ini saya dapat anak, nemu anak. Laki sih sana. Laki ya. Nah itu boleh dibawa pulang. Tapi kalau perlu ada yang menyusui, ada yang mau menyusui, Bu. Nah ternyata itu ibu saya. Ibu saya. Jadi yang adopsi ini, yang ngambil ini akhirnya tahu bahwa itu anak bapak ibu ini. Iya. Tetapi dibawa pulang. Bawa pulang. Ya. Ibu saya yang asli ini akhirnya datang ke rumah ini yang ngambil untuk menyusui. Ya nanti dibawa juga ke sini. Terus nanti satu hari dibawa ke sana lagi. Bergantian seperti itu. Itu kayak cerita Musa ya, Nabi Musa di Alkitab ya. Itu Pak. Nanti ada kisah ceritanya ketika saya punya nama Musa. Ya. Nah, seperti itu Bu. Ya, itu kisahnya seperti itu. Terus akhirnya berarti Pak Musa jadi anak tunggal di keluarga yang adopsi itu. Oh iya, betul, saya jadi anak tunggal di keluarga yang adopsi ini. Nah, kalau yang sesungguhnya Bapak Ibu sesungguhnya punya anak-anak lagi? Ada. Setelah saya hidup. Itu saya punya adik hidup lagi sampai sekarang. Punya adik sampai saya punya adik 4 sekarang. Saya lagi akhirnya pertama hidup. Terus kedua adik saya lagi, ketiga adik laki-laki, keempat laki-laki. Wah. Orang tua asli saya ini karena kepingin anak perempuan sehingga sampai terus pokoknya kalau belum perempuan belum berhenti. Sampai adik saya yang terakhir ini perempuan. Baru selesai, baru berhenti. itu tuh jadi. Nah terus bagaimana ngalami sesuatu enggak di dalam hidup setelah bertumbuh menjadi seorang anak ini kan, jadi akhirnya tahu, bingung enggak ini kok bapakku asli ini, ibu asli ini, kok ada yang ini, kebingungan enggak? Iya. Atau memang kasih yang diberikan oleh orang tua angkat ini buat Pak Musa itu wah itu luar biasa sudah. Betul. Sebetulnya saya dengan punya 2 orang tua atau 2 keluarga orang tua ini itu membingungkan secara pertumbuhan saya. Sehingga saya menyimpulkan sebagai anak, ya usia anak sekolah misalnya umur 5-6 tahun pada waktu TK kalau saat itu membingungkan. Apakah dulu saya ditolak ya dengan kepikiran begitu ya? Sebetulnya akhirnya ketika saya mendapatkan kisah cerita dari orang tua saya sendiri, kisahnya seperti ini, itu sebetulnya dengan kata dibuang itu kami bisa tangkap secara psikologi saya. Bahwa saya dibuang dari orang tua saya sendiri. Itu yang saya tangkap. Sehingga pertumbuhan saya menjadi anak yang sangat amat minder sekali. Oh malah minder ya? Minder. Bukan berontak? Bukan, minder sekali. Karena saya kalau dengan orang tua yang, baik orang tua yang adopsi ini atau orang tua saya sendiri itu sangat hormat sekali. Tetapi salah satu contoh yang saya ingat betul itu ketika saya masih jadi satu dengan orang tua, itu orang tua angkat saya itu walaupun saya sudah cukup gede ya, saya makan disuapin itu masih ingat. Ini masih yang ingat. Angkat ini sampai kayak begitu ya? Iya, sudah gede makan disuapin. Bahkan daging itu digunting, tidak digigit. Ya, kasih karena anak tunggal di sana saya. Iya. Tapi saya tetap merasa sepertinya secara psikologisnya saya dibuang. Bingung ya? Ya dibuang. Nah, terus dari keluarga sendiri, ketika saya sudah remaja ya, saya sudah lebih banyak di orang tua asli. Itu ketika bapak saya ada tamu, saya di kamar gitu ya. Saya tidak akan berani keluar dari kamar itu ketika tamu belum pulang. Saya malu dilihat oleh orang. Jadi saya malu dilihat orang, saya malu ketemu orang. Bahkan bergaul dengan teman sebaya saja itu terbatas sekali. Ya itu. Karena perasaan dibuang gitu ya. Ya itu mesti ada hubungannya dengan kata pernah dibuang itu. Iya. Itu seperti nah itu. terus akhirnya bisa melewati masa remaja.
sampai akhirnya mulai lulus sekolah. Ya. Terus gimana bisa jadi seorang hamba Tuhan? Saya mengawali dari ini, Ibu. Di kampung tempat saya tinggal itu tidak ada kekristenan. Ya, tidak ada kekristenan. Tetapi Tuhan itu luar biasanya adalah ada mahasiswa dari waktu itu sekolah tinggi teologi yang ada di Malang. Ya, di Malang. Itu keliling kemana-mana. Nah, tempat saya itu dengan Malang itu tidak begitu jauh. Kalau dia kisah ceritanya anak mahasiswa itu kemana-mana berjalan, termasuk ke kampung saya itu. Ya mungkin mungkin naik angkot atau naik bis apa gitu ya, dari tempat yang jauh jalan, membawa gitar. Nah, membawa gitar ini ketika singkat ceritanya di kampung saya itu kalau ada yang namanya gitar itu barang yang mewah, langka sekali, ada gitar apalagi dibunyikan di bawah pohon, mahasiswa ini nyanyi-nyanyi sendiri. Biasanya cuma suling ya Pak. Ini gitar. Ini gitar. Nah itu ketika ada gitar bunyi itu anak kecil tuh, wah pada berhamburan, ada orang ngamen, ada orang ngamen. Terus jadi anak-anak kecil kumpul di bawah pohon itu termasuk ada adik saya. Saya belum lihat. Saya sudah agak gede, tapi adik-adik saya itu sudah pada lihat, ramai sekali. Nah, terus diberitahu itu sudah mungkin 1 jam 2 jam di situ nyanyi-nyanyi, anak-anak dilibatkan untuk menyanyi di situ. Nah, terus diberitahu nanti Om hari ini, hari yang sama ini nanti akan ke sini lagi, kumpul di sini lagi. Anak-anak kampung, misalnya datangnya jam 12 siang gitu, jam 10 sudah kumpul banyak di situ. Ya, terus om-omnya itu ya cerita tentang Alkitab. Cerita tentang Alkitab. Sehingga sekolah minggu itu diadakan di situ. Dan toleransi pada saat itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Okay. Orang kampung saya itu ada yang punya rumah kosong. Itu belum ada kekristenan sebetulnya. Om kalau mengumpulkan anak-anak bisa di rumah saya yang kosong itu. Nah, ini om ini yang anak mahasiswa itu senang dikumpulkan di rumah kosong itu. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Sampai saya belum percaya Tuhan. Orang tua saya juga belum percaya Tuhan. Mungkin kalau adik-adik saya itu ya ikut aja, ya mungkin dianggap sekolah minggu ya. Belum sekolah minggu karena belum ada gereja di situ. Dianggap aja kumpul-kumpul, dengarkan cerita Alkitab anak-anak. Nyanyi-nyanyi, gitaran ya. Terus akhirnya di rumah itu banyak orang tua anak-anak yang ada ini ikut dengarkan ceritanya. Orang kampung senang daripada nganggur dengarkan cerita dan segala. Nah, akhirnya banyak orang kampung yang percaya Yesus. Orang kampung itu. Dan saat itu memang betul-betul itu sebuah waktu ya, momen yang sangat baik sekali untuk ini anak mahasiswa ini cerita tentang Yesus. Dan itu betul-betul dari nol, tidak ada apa-apa sampai berdiri gereja ini. Gereja tapi di rumah ini. Ya, ini sampai kapan orang ini meminjamkan tanpa batas. Nah, Pak Musa sendiri akhirnya? Saya belum. Orang tua saya yang belum Kristen tadi, saya juga belum percaya Yesus. Orang tua saya ini melihat rumah orang itu yang penuh kayak gitu, orang tua sudah banyak, anak-anak sudah banyak. Ketika sudah selesai semua itu, orang tua saya ini ketemu sama ini anak mahasiswa yang dianggap aja sebagai yang menggembalakan di situ. Om, kalau nanti bangun gereja, bangun gedung gereja, tempat ibadah, saya yang sediakan tempat tanahnya. Itu kira-kira 400 meter persegi lah. Cukup besar. Gimana Pak? Ya pokoknya nanti saya yang siapkan tanahnya. Om tinggal bawa material bangunan saja ke sini. Itu tanahnya ditunjukkan. Terus bagaimana untuk harganya? Dan udah itu aku yang siapkan. Belum Kristen, belum percaya Yesus. Saya juga belum. Hanya adik-adik, karena orang tua saya melihat anak-anaknya yang kecil-kecil itu ikut di situ, gitu senang. Orang tua menyiapkan
lahan tanah untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, akhirnya betul ini nggak tahu cari sponsor di mana, nggak ngerti. Akhirnya mendirikan tempat ibadah di tempat tanah orang tua saya. Cukup besar waktu itu. Berkembang. Setelah berkembang itu bisa beli tanah yang cukup luas di kampung itu, ada orang jual tanah yang sangat luas dibeli oleh gereja. Dan tanah yang diberikan oleh bapak saya kepada pendeta itu dikembalikan kepada orang tua. Orang tua itu ngomong, "Om, dulu tanah ini sudah tak berikan ke Om. Kalau sekarang dikembalikan ke saya nggak mau diberikan gratis. Saya beli." Itu. Akhirnya dibeli dengan harga. Pokoknya kalau bapak mau beli ya seberapa mau bapak. Terserah gitu ya. Akhirnya bapak saya itu juga nggak mau gratisan, dibeli dari kepada Om itu. Nah, setelah mendirikan di tempat yang baru itu, saya ini orang yang setia ke Tuhan karena kebaikan orang tua saya. Saya memang di tengah keluarga itu diajarkan dengan takut akan Tuhan, tapi Tuhan siapa nggak ngerti. Tapi itu yang punya tanah itu orang tua angkat atau orang tua asli? Orang tua asli. Asli ya. Ya, orang tua asli. Orang tua angkat saya waktu itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal semua. Ya, dua-duanya sudah meninggal. Nah, terus saya itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan Tuhan Yesus ya. Waktu itu belum kenal Yesus. Satu saat ini sudah menjadi kebiasaan saya. Tetapi pada saat itu terbersit gitu ya di dalam pikiran atau dalam hati, pada saat itu kurang tahu persisnya. Tetapi apa terbersitnya adalah ketika puji-pujian di sana itu loh. Kan puji-pujian ada di tempat-tempat ibadah itu, yang ibadah lama. Ada puji-pujiannya. Puji-pujiannya setiap sore itu buat saya waktu itu. Saya orang yang ada di sana. Saya tuh ngeri sekali loh. Dengarkan, kok rasanya itu seperti menyayat-nyayat orang. Terus saya terbersit gini, apakah ini ya jalan untuk ke surga? Muncul pikiran itu. Nah, dari situ pertanyaan itu muncul terus kayak bergema di dalam hati, terus bergema. Apakah ini saya sudah melakukan seperti ini, nanti kalau tidak masuk surga gimana? Karena nggak jelas gitu ya, waktu itu nggak jelas, nggak ada yang bisa memberikan pengajaran yang jelas. Saya pulang, saya duduk di teras rumah tempat tinggal itu, terus ada teman lewat itu, mau kemana? Ya kumpul-kumpul biasa. Nah, ini orang yang percaya Tuhan, teman yang sudah percaya Tuhan, mau ikut? Nah, saya mau ikut. Orang kampung kalau ada kumpul-kumpul tuh yang di pikirannya itu bukan apa-apa sih sebetulnya. Yang dipikiran adalah makanan. Pokoknya kumpul makan, ada ya. makanannya. Ada makanan. Iya. Kumpul ada. Saya masih pakai ini, pakai lengkap ya. Lengkap ya ini. Karena kumpul diajak ya saya mau aja. Lah ternyata di sana kalau istilahnya orang Kristen itu ya persekutuan, persekutuan. Nah, setelah firman Tuhan disampaikan oleh mahasiswa itu yang betul-betul mengena sekali buat saya. Yang menjadi jawaban atas pertanyaan saya bahwa saya besok masuk surga enggak ya? Ternyata ada nama Yesus yang betul-betul jelas memberikan pengertian, pemahaman buat saya. Ini kalau kamu memang mau masuk surga ya jalannya ini, yaitu Yesus. Karena Yesus sendiri, akulah jalan kebenaran, jalan masuk surga. Nah itu, ya memang saya tidak punya pemahaman yang seperti sekarang pemahaman saya, hanya pemahaman yang masih sangat singkat sekali waktu itu. Tetapi itu sudah cukup menjawab buat saya. Walaupun besoknya saya tetap ke sana. Nah tetapi ketika saya tanya kepada teman saya, ngobrol, kalau dengan teman tuh bisa share ngobrol. Gimana kalau besok, karena itu weekend ya,
orang anak mahasiswa ini weekend. Besok kalau omnya datang, kita ketemu ya, tanya apa ngobrol-ngobrol. Saya agak sungkan, nggak enak, takut ketemu orang dan segala macam itu berkecamuk. Tetapi ini menjadi sebuah pergumulan. Saya mesti harus ketemu bagaimanapun juga. Didorong. Kepengen tanya lagi juga. Iya, kepengen tanya lagi. Dan singkat ceritanya saya dijelaskan di situ, dijelaskan tentang Yesus itu bagaimana, terus caranya kok bisa memiliki Yesus itu bagaimana, di situ dijelaskan. Akhirnya saya di situ tuh terima Yesus, walaupun di situ sudah terima Yesus. Besoknya saya masih ke sana, ya, saya masih ke sana sampai betul-betul saya berani tinggalkan. Saya tidak langsung berani tinggalkan. Tapi orang tua nggak menentang ya? Oh enggak, orang tua enggak menentang, karena orang tua itu asal kamu berbuat baik. Toleransinya cukup besar loh di desa itu. Iya, asal kamu bisa berbuat baik, asal kamu bisa punya hati baik, apapun yang kamu sikapmu baik dan segala macam, nggak melarang, ya nggak melarang, silakan. Ya. Nah terus akhirnya setelah itu apakah terus langsung bertobat itu, kenal Yesus, langsung sekolah Alkitab atau gimana kok sampai akhirnya bisa jadi hamba Tuhan? Oh enggak Bu, jadi setelah itu ya saya akhirnya percaya Yesus setelah cukup berani untuk meninggalkan ibadah yang lama, betul-betul saya ibadah dengan fokusnya kepada Yesus ini, imannya kepada Yesus ini dengan setia. Setelah saya dulu keluar lulusan sekolah itu bukan SMA, bukan sekolah yang tinggi. Sekolah saya dulu lulusan SMP di desa itu. Karena kalau harus sekolah SMA atau STM atau SMK gitu ya mesti harus ke kota besar. Karena di kampung, sehingga karena orang tua saya ini orang yang tidak mungkin mampu untuk menyekolahkan di kota, sehingga lulusan SMP saja udah, setelah lulusan SMP kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan kerja. Nah pada saat itu saya mendapat pekerjaan di kota Kediri. Oh Kediri. Ya di kota Kediri di sebuah proyek, karena saudara saya ada yang kerja di situ saja. Nah ketika saya sudah bekerja di Kediri itulah saya ada kesempatan untuk sekolah lanjut. Saya mengambil SMK, ya, saya sampai lulus. Nah ketika lulus SMK ini di waktu kerja itu saya betul-betul membangun sebuah kesetiaan dan orang yang cinta Tuhan. Pulang dari kerja langsung tidak pulang ke rumah kos-kosan, pulangnya ke gereja dengan ketemu teman-teman dan segala macam. Sampai yang kerja pun itu yang dipikirkan Tuhan. Ya, kerja pun itu yang dipikirkan Tuhan. Makanya saya kemarin ngajar, kalau Anda bekerja tidak melibatkan Tuhan di situ, belum berpikir tentang Tuhan di situ, berarti Anda masih lebih besar persentasenya kepada pekerjaan. Nah, saya kerja pun memikirkan Tuhan. Sehingga satu saat saya ketika sudah lulus SMK, pekerjaan sudah memungkinkan, sudah mapan, waktu itu di tempat pekerjaan saya ada pendaftaran menjadi pegawai negeri. Dan singkat ceritanya saya daftar dan lulus menjadi pegawai negeri yang baru. Setelah itu saya diikutkan ke kayak pendidikan khusus calon pegawai negeri. Setelah saya selesai pendidikan itu, di hati, di pikiran ini saya meneruskan menjadi pegawai negeri atau saya melayani Tuhan. Oh, bercabang akhirnya. Iya, ini karena sudah mikirnya Tuhan terus ya. Iya, cabang. Nah, setelah itu ternyata saya tidak konsultasi kepada satu orang. Ada hamba Tuhan yang di gereja di mana saya gabung itu, saya ngomong dengan pendetanya, Pak, saya itu kok rasanya mikirkan Tuhan terus ya. Tapi saya sudah jadi pegawai negeri yang memberikan masa depan buat saya. Kalau hamba Tuhan ya, terus nanti apa gitu ya. Mangannya mangan opo iya. gitu ya. Terus ya itu, ya pikirkan dulu, berdoa dulu. Saya juga doakan pendeta saya. Terus lagi ada pendeta wanita, Ibu saya kok gini ya. Ya saya hanya berdoa dulu ya. Nasihatnya banyak ya, Pak. Jangan ambil keputusan dulu ya, berdoa dulu. Karena Pak pendeta yang wanita ini rasanya juga berat loh kalau kamu meninggalkan pegawai negeri. Iya, ini sudah kelihatan jaminan ya. Iya, ada jaminan dan
Terus satu lagi ada 3 orang yang waktu itu jadi mentor lah buat saya. Kalau sekarang mentor, tapi paling tidak jadi saya sampaikan keluhan hati. Singkat katanya kan akhirnya menerima sekolah Alkitab ini, Ya. meneruskan ini dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya. Yang saya pengen mendengar lagi juga cerita tadi. Kan cerita yang Bapak alami itu seperti yang cerita Nabi Musa. Oh, iya, Ya, iya. tadi Alkitab. Nah, sekarang namanya juga Musa Sujono. Iya. Nah, ini bagaimana bisa mempunyai nama baptis Musa Sujono ini? Iya. Musa ini. Gimana ceritanya itu? Iya, ini menarik sekali, Pak. Ya. Menariknya gini, Bu. Saya itu setelah jadi sekolah Alkitab ya, lulus langsung melayani di sebuah gereja. Ya, langsung melayani di sebuah gereja. Nah, ketika saya akan menikahkan jemaat, nah itu ternyata sudah dibaptiskan jemaat itu, tapi belum dikasih surat baptisan. Malam-malam saya ngetik, wah ini mau nikah kok belum punya sertifikat baptisan, saya kasih nama. Nah pada saat saya mau kasih nama yang wanita saya gampang, oh tak kasih Lydia, tak ketik Lydia. Terus ketika saya mau ketik, dulu kan cetak copok. Nah, itu. Saya panggil istri, ini yang laki ini dikasih nama siapa ya? Istri saya ngomong, kasih nama Musa saja. Saya menyanggah, loh masih muda kok dikasih nama Musa. Karena bayangannya Musa orang Iya, tua. Musa ya. itu sudah tua. Nah, akhirnya diam-diam tak kasih nama Gideon. Udah ketik nama Gideon. Sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Besok mau tak kasihkan. Nah, pada saat itu saya itu ikut TSOA pertama tahun 99. The School of Action. Ya, waktu itu di Ungaran. Di Ungaran. Pada saat itu minggu kesekian itu yang mengajar itu evangelis Samuel Dudi. Samuel Dudi. Iya. Pada saat itu ketika saya berangkat, di sana belum dimulai dari rumah ya berangkat, di sana belum dimulai pelajaran. Tapi setiap pagi memang saya aktivitasnya seperti itu. Ketika belum dimulai pelajaran, saya masuk gua di Ungaran itu doa dulu dan segala macam. Nah, pada saat saya doa itu, Bu, saya itu terlintas. Dulu pendeta saya membaptiskan saya kok nggak dikasih nama baptisan ya, kok nama Sujono gitu saja di kartu baptisan. Itu menjadi pergumulan saya pada saat itu di doa itu. Ya, biasanya dikasih ya Pak ya tulisan. Kok itu enggak gitu. Nah saya ya udah itu terlintas seperti itu ketika saya keluar dari gua dalam perjalanan. Iya kok saya nggak dikasih nama baptisan ya. Udah ketika sudah di kelas sudah lupa karena konsentrasi dengan apa yang disampaikan. Pada saat itu kelas itu dari pagi sampai malam kelasnya. Ya. Terus ketika itu kelas sudah malam kira-kira jam 10 udah setengah ngantuk, setengah ingat kan sudah capek banget. Nah, Pak Dodi itu kalau ngajar itu biasanya keliling-keliling jalan Ya, karena jalan. mic-nya bisa dibawa jalan-jalan ya jalan-jalan. Nah, ternyata itu di belakang saya nggak ngerti. Seperti ini ditarik suruh berdiri terus berdiri. Kamu tadi pagi memikirkan nama baptisan, kok pendeta aku nggak beri nama baptisan saya? Sekarang Tuhan memberi nama baptisan buat kamu, Musa. Terus disambung gini, memang Musa itu bukan nama jemaatmu, tapi itu namamu. Saya sangat terkejut sekali. Kok pas gitu ya? Kok pas banget. Jadi siapa yang memberitahu kalau nama itu bukan nama jemaat saya, yang mau kawin dan ini. juga pada saat pagi tadi saya bergumul dengan nama baptisan, kok saya nggak diberi nama baptisan, kok malam ini Pak Samuel Dodi ngomong seperti itu. Iya, kayak bisa baca pikiran kita ya. Iya. Itu yang akhirnya saya yakini bahwa ini nama betul-betul dari Tuhan. Langsung tak tempelkan dalam hidup saya. Musa. Iya. Saya setiap ketemu orang saya ngomong, sekarang panggil saya Musa. Itu Bu. Iya. Itu. Wah itu luar biasa itu cerita itu. Jadi memang menarik Pak. Bagaimana Tuhan itu membawa kita ya. Berarti setiap step dalam hidup kita ini kita mesti ngerti. Itu ada Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan memperhatikan setiap langkah dalam hidup kita sampai semuanya akhirnya diatur oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan. Dan sekarang Pak Musa membantu di satelit, di JK Injil Kerajaan Satelit kita yang di Majapahit ya. Jadi terima kasih Pak, ini cerita yang sangat menarik.
Dan saya harap nanti di kemudian hari ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi untuk dibagikan kepada pendengar dari podcast yang ada. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Sama-sama, Tuhan berkati Ibu. Pengenalan kita dengan Tuhan Sang Pencipta tidak bisa kita dapatkan dari hanya sekedar kata orang, tapi kita harus alami secara pribadi. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Datanglah mendekat dan terima kasih-Nya yang begitu besar yang tidak bisa dunia berikan.